Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ilma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jamaah rahimakumullah, jamaah pengajian rutin malam Jumat Masjid Al-Ikhlas Bromkorpi Sukoharjo. Kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kemarin telah kita bahas hadis pertama dan hadis kedua. Kita akan lanjutkan hadis ketiga. Kemarin kalau tidak salah saya minta diadakan buku, Pak nggih. Belum, Pak? Oh, belum nggih. Bukunya murah, paling berapa ribu itu. Ini kalau sambil megang apa? Megang kitab insyaallah bagus itu nggih. Ini saya pengen megang ini aja. Nggih. Baik. Jamaah rahimakumullah. Kita akan bahas dua hadis pertemuan ini. Kita akan bahas pada setiap pertemuan secara ringkas hadis-hadis dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ya, sengaja kita bahas usahakan 2 atau 3 hadis biar lebih cepat dan juga biar tidak bertele-tele itu. Sebenarnya hadisnya setiap hadis kalau dibahas panjang ya. Tapi kita pengen agak ringkas. Tiap pertemuan 2 atau 3 hadis ya. Kecuali pertemuan pertama dan kedua karena hadisnya panjang-panjang cukup 1 hadis. Baik, kita akan bahas hadis yang kedua, hadis ketiga nih, hadis ketiga. Al-hadits tsalits. Baca dulu. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ahsan. Oke. Jamaah rahimakumullah, al-hadits tsalis. Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga. Jadi yang pertama tentang niat, yang kedua tentang apa? Islam. Ada 3 rukun. Ada Islam, iman dan ihsan. Hadis ketiga ini nanti tentang rukun Islam. Tentang rukun Islam. Tapi sebelumnya jamaah rahimakumullah, di sini tadi hujan mboten, Pak? Mboten nggih. Nah, tadi saya berangkat hujan deras, Pak. Ini tim medianya belum sampai kehujanan ini, Pak. Yang live-nya tadi mau berangkat hujan itu. Jadi di sana tadi hujan deras. Alhamdulillah di sini tidak hujan dan semoga bisa istiqomah. Jadi ngaji itu perlu istiqomah. Karena hidup ini yang paling penting istiqomah, Pak. Nanti itu disebutkan al-istiqomatul karomah. Al-istiqomatul karomah. Jadi istiqomah itu karomah. Orang yang dapat karomah bukan orang yang bisa terbang atau orang yang bisa berjalan di atas air atau dibacok tidak mempan, bukan. Orang yang dapat karomah itu orang yang istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah ibadah. Istiqomah ngaji. Istiqomah melakukan ketaatan. Jadi monggo kita berusahakan untuk istiqomah. Setiap malam Jumat di Masjid Al-Ikhlas ada pengajian, monggo istiqomah. Istiqomah. Karena itu yang paling penting dalam hidup. Al-istiqomatul karomah. Monggo sareng-sareng. Al-istiqomatul karomah. Sepeda malih. Mungkin mboten hafal kula pendetahipun. Al-istiqomatul karomah. Jenengan, Pak? Wih, mantap. Ini tehnya harus double ini, Pak. Depan. Enggak, Pak, jenengan. Al-istiqomatul karomah. Nah, sini. Enggak, Pak. Artinya apa, Pak?
Istiqomah adalah karomah. Bahkan Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan afdalul karomah luzumul istiqomah. So afdalnya karomah adalah orang yang bisa melazimi istiqomah. Nggih, jamaah mulai termasuk ini. Mari kita istiqomah mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar Al-Qur'an, belajar hadis. Ini ilmu yang paling tinggi, Pak. Jadi ilmu yang paling tinggi itu bukan mendengarkan orang yang pintar ngomong, Pak. Pintar apa? Ngomong. Jadi kalau ngomong pintar sekali itu, tapi minim ilmu, minim makna, minim faedah. Kalau Al-Qur'an, hadis tidak. Al-Qur'an, hadis itu luar biasa, Pak. Lafadznya luar biasa, kandungannya luar biasa. Maka mari sering-sering kita membaca, mendengarkan ayat dan hadis Rasulullah, ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung bahas hadis yang ketiga. Al-haditsus tsalis, hadis yang ketiga. An Abdullah bin Umar, atau di situ tadi An Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dari Abu Abdurrahman, ini namanya kunyah. Jadi kemarin telah kita bahas, orang itu kalau dalam bahasa Arab nggih, ada nama itu 3 kandungan biasanya. 1 isim, nama asli. Contohnya saya Sutrisno. Contohnya pada hadis ini Abdullah, itu nama asli, isim namanya. Kemudian ada yang namanya kunyah. Kunyah itu gelaran terkait dengan anak biasanya. Misalkan bapaknya siapa gitu. Di sini An Abi Abdurrahman, bapaknya Abu, bapaknya Abdurrahman. Kunyah namanya. Contohnya saya Abu Zakaria. Jadi Abu Zakaria itu kunyah, bukan nama aslinya. Nama aslinya Sutrisno. Abu Zakaria kunyahnya. Kemudian ada nanti lakop, gelaran. Contohnya Al-Khattab. Al-Khattab. Nanti juga ada nisbah. Kalau nisbah itu kembali ke daerah, tempat dan seterusnya. Misalkan An-Nawawi dari daerah Nawawi, Al-Bukhari dari daerah Bukhara, Bukhara. Kembali ke periwayat hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar. Jamaah rahimakumullah, hadis pertama sebelumnya nggih. Jadi sebelum saya bahas hadisnya, saya ingin ceritakan singkat pada setiap hadis perawi hadisnya. Hadis yang pertama, kedua perawinya sama, yaitu Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Telah kita jelaskan bagaimana bahwa kiprah beliau dan yang luar biasa. Hadis ketiga yang meriwayatkan anaknya. Siapa? Anaknya Abdullah bin Umar. Jadi kalau hadis pertama, kedua yang meriwayatkan bapaknya Umar bin Khattab, hadis ketiga yang meriwayatkan anaknya Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar ini jamaah rahimakumullah termasuk perawi hadis yang paling banyak. Ini jenengan hafalkan ya. Ada 5 sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak. Yang pertama Abu Hurairah. Sinten? Abu Hurairah meriwayatkan sekitar 5.000 hadis. 5.000 hadis. Yang kedua adalah Ibnu Umar. Ya ini perawi hadis ini. Ibnu Umar meriwayatkan sekitar 2.600-an, pokoknya 2.000 sekian. Nanti yang ketiga adalah istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Karena istri beliau ini orang yang dekat dengan beliau, jadi cukup banyak meriwayatkan hadis. Kemudian nanti berikutnya setelah itu adalah Anas bin Malik, bukan Malik bin Anas ya. Kalau Malik bin Anas imam fikih. Anas bin Malik pelayan Rasulullah, orang yang menghibahkan dirinya sejak kecil melayani Rasulullah sehingga mendengar banyak hadis Rasulullah. Anas bin Malik. Kemudian berikutnya adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini ponakannya beliau. Sejak kecil dekat dengan Rasul, banyak menimba hadis dari Rasulullah yang dikali dengan turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran. Coba dihafalkan baik-baik. 5 sahabat paling banyak meriwayatkan hadis: Abu Hurairah, Ibnu Umar, Aisyah, Anas bin Malik, Ibnu Abbas. Monggo sareng-sareng. Abu Hurairah, Ibnu Umar, Aisyah, Anas bin Malik, Ibnu Abbas. Ini Pak.
Ibnu Abbas, Masya Allah. Jangan Pak. Oke. Ibnu Umar, Aisyah, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Masya Allah. Ibnu Abbas. 5 nggih? Baik. Kemudian sedikit tambahan info tentang Ibnu Umar. Ibnu Umar. Ibnu Umar ini salah satu sahabat yang paling terkenal sejak muda. Bahkan ada yang mengatakan beliau ini orang yang paling mirip dengan Rasulullah, karena paling semangat menegakkan sunnah. Paling semangat menegakkan sunnah. Ini mohon maaf, ibu-ibu, suara saya dengar enggak? Bu? Dengar mboten? Agak kecil, kalah. Ini harus mic-nya dibanterkan, Pak. Ini saya sudah maksimal suara saya. Jadi Ibnu Umar termasuk salah satu yang digelari dengan Abadilah Arba. Al-Abadilah Arba, 4 Abdullah. Jadi zaman Nabi itu ada 4 orang sahabat namanya Abdullah terkenal, dan itu masih muda semua. Masih muda semua. Yang pertama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Yang kedua adalah Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas tadi. Yang kedua. Yang ketiga Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Yang keempat adalah Abdullah bin Zubair. Ibnu Zubair. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibn Amr bin As, Ibn Zubair. Ya. Jadi 4 Abdullah. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Amr bin As, Ibnu Zubair. Ini dikenal 4 orang yang namanya Abdullah, yang masih muda tapi ilmunya luar biasa. Dan mereka yang nantinya menjadi guru-gurunya tabi'in, guru-gurunya setelah para sahabat. Guru-gurunya setelah sahabat, 4 Abdullah. Dihafalkan ya? Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Amr bin As. Yang keempat Ibnu Zubair. Nah, ini dikenal dengan Abadilah Arba, 4 Abdullah yang terkenal, yang luar biasa. Ada satu lagi namanya Abdullah, tapi bukan termasuk, yaitu nanti perawi hadis yang keempat, Abdullah bin Mas'ud. Sinten? Abdullah bin Mas'ud, perawi hadis yang setelah ini. Itu bukan termasuk Abadilah Arba, karena Abdullah bin Mas'ud itu saat itu sudah senior, sahabat senior, bukan sahabat yang masih belia. Kalau 4 tadi belia semua, belia semua. Jadi 4 tadi masih belia semua, tapi luar biasa. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibn Amr bin As, Ibnu Zubair, Zubair. Baik, ini sedikit tentang perawi hadisnya. Berikutnya isi hadisnya. Qala, dia mengatakan, siapa Ibnu Umar? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dalam ilmu hadis tentang thariqatul ada, cara menyampaikan hadis, ini termasuk cara menyampaikan hadis yang kuat. Karena dia mengatakan langsung saya mendengar. Saya mendengar. Berarti apa? Mendengar langsung. Mendengar langsung. Tidak apa-apa, double. Mantap. Bu, dengar betul? Alhamdulillah. Ini kalah dengan hujan soalnya. Jadi
Kembali ke perawi hadis. Tidak apa-apa, saya tak jawabkan dikit daripada gak dengar. Jadi perawi hadis ini Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar yang dikenal sebagai salah satu abadilah al-arba, 4 orang sahabat yang masih muda yang namanya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, dan Abdullah bin Zubair, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Amr bin As, Ibnu Zubair. Ini 4 orang sahabat belia yang luar biasa dalam ilmunya, dan mereka nantinya menjadi guru-gurunya para tabi'in. Kemudian ada satu lagi namanya Abdullah, tapi tidak termasuk, yaitu Abdullah bin Mas'ud, perawi hadis yang keempat nantinya. Tapi beliau tidak termasuk dalam hal ini karena beliau sudah senior saat itu. Baik. Ibnu Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islam ala khamsin, didirikan Islam atas 5 perkara. Dari hadis ini, hadis ketiga, isinya tentang 5 rukun Islam. Kita akan jelaskan langsung secara singkat. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama syahadat. Kita bahas singkat. Jamaah, syahadat ini bukan kalimat sederhana, bukan pernyataan sederhana, tapi syahadat ini inti dari Islam. Bahkan orang tidak mungkin masuk Islam, tidak mungkin disebut Muslim kecuali harus bersyahadat. Menunjukkan ini kalimat tidak sederhana. Ada 2 bagian. Yang pertama syahadat la ilaha illallah. Yang kedua syahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kita bahas satu-satu dengan cepat. Pertama syahadat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah memiliki rukun, memiliki syarat, memiliki konsekuensi. Saya akan fokus pada rukunnya saja. Rukunnya apa? 2. La ilaha illallah. La ilaha nafyan, menafikan seluruh ibadah. Illallah itsbatan, al ibadatu lillahi wahdah. Jadi la ilaha illallah 2 rukun, nafyan wa itsbatan, menafikan dan mengitsbatkan. Ini penting Pak, perlu dipahami. Karena banyak orang Islam sudah bersyahadat tidak paham makna syahadat. Akhirnya Pak, salah kaprah dalam beragama, terutama dalam berakidah, bertauhid. Jadi Islam itu bukan hanya nyembah Allah, bukan. Islam itu la ilaha illallah, 2 hal. Menafikan seluruh ibadah pada selain Allah, la ilaha nafyan, menafikan seluruh jenis ibadah. Tidak nabi, tidak malaikat, tidak batu, tidak pohon, tidak apapun itu. Dia meninggalkan semua jenis ibadah. Ini yang pertama. Rukun yang kedua, illallah, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Contoh, kalau orang dia tidak menyembah apapun, apakah muslim? Kenapa? Tidak syirik loh Pak, tidak syirik dia. Apakah muslim? Nah ini, orang tidak syirik belum tentu muslim. Ada orang tidak syirik tapi tidak muslim. Kenapa? Dia tidak nyembah apapun, tidak nyembah Allah juga. Orang ateis sebenarnya. Orang ateis syirik betul. Dia tidak punya agama, dia tidak syirik, dia tidak pernah memikirkan agama, tidak berbuat syirik, tapi tidak muslim karena tidak nyembah Allah. Sebaliknya, ada orang nyembah Allah, dia sholat, dia zakat, dia puasa. Muslim tidak? Muslim tidak? Muslim tidak? Muslim tidak? Belum tentu. Loh, belum tentu? Ya belum tentu. Ada orang nyembah Allah, tapi nyembah selain Allah juga. Habis maghrib, sholat maghrib ke masjid Al-Ikhlas. Habis dari sini pergi ke dukun. Pergi ke dukun atau dia buat sesaji. Dia sholat,
tapi juga membuat sesaji, juga bertanya dengan dukun. Muslim mboten? Muslim mboten? Mboten musyrik meskipun sholat. Orang kafir kita dulu dan mereka nyembah apa enggak? Bu? Orang kafir Quraisy nyembah apa tidak? Nyembah apa tidak? Nyembah apa tidak? Nyembah Allah. Mereka itu nyembah Allah, mengagungkan Ka'bah. Mereka haji, bahkan namanya Abdullah. Islamina, sinten namanya mereka dengan nama kita. Nama saya sudah senang, namanya Pak Ari, namanya Pak Jimat. Wah, buatan Islam itu nama mereka Abdullah. Tapi mereka namanya Abdullah Islami, tapi ternyata juga berbuat syirik dah. Sehingga tidak dikatakan muslim. Tidak dikatakan muslim. Karena muslim itu bukan hanya nyembah Allah. Muslim itu dua tadi. La ilaha illallah. Dia tidak berbuat syirik, tidak nyembah selain Allah. Yang kedua, dia nyembah Allah saja. Dua syarat terpenuhi. Nafyan wa itsbatan. Salah satu yang tidak ada, tidak sempurna syahadat la ilaha illallah. Ini perlu dipahami dengan baik. Perlu dipahami dengan baik. Jadi la ilaha illallah dua tadi. Menafikan segala jenis ibadah pada selain Allah, tidak berbuat syirik. Yang kedua, dia menetapkan ibadah hanya kepada Allah, menyembah Allah. Salah satunya tidak ada, tidak disebut orang yang bersyahadat la ilaha illallah. Yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Ini juga maknanya banyak. Ada rukun, ada syarat dan seterusnya. Saya fokus pada rukunnya, pada intinya saja. Pada intinya. Jamaah syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah ini berkonsekuensi dua hal. Berkonsekuensi dua hal. Kita berikrar asyhadu, bersumpah setia anna Muhammad, bahwasanya Muhammad abdul. Beliau adalah apa? Hamba biasa. Ini beda dengan orang Nasrani yang mengkultuskan Isa, yang mengatakan Isa adalah anaknya Allah. Beda dengan orang Yahudi yang mengatakan Uzair bin Allah. Uzair salah satu nabi mereka. Hilaf, Uzair itu nabi atau bukan, yang jelas orang soleh di zaman Bani Israel. Orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa anaknya Allah, mengkultuskan nabinya. Umat Islam tidak. Umat Islam menetapkan Muhammad hambanya Allah, bukan Tuhan, bukan anaknya Tuhan, juga tidak punya unsur ketuhanan. Abdul, hamba biasa. Tapi juga Rasulullah, utusannya Allah, sehingga tidak mengingkari, tidak meremehkan. Beda dengan orang Yahudi yang mengingkari nabi mereka, meremehkan nabi mereka. Umat Islam pertengahan, menyatakan Muhammad abduhu wa rasuluh. Ini biar hafal, ikuti saya. Abdul la yubad wa rasulul la yukadzab. Monggo, abdul la yubad. Abdul la yubad. Monggo. Abdul hamba biasa, tidak diibadahi. Itu beliau. Jadi beliau hamba biasa, bukan Tuhan, bukan anaknya Tuhan, apalagi bapaknya Tuhan, dan juga tidak punya unsur-unsur ketuhanan. Hamba biasa, abdul la yubad, hamba biasa yang tidak disembah. Wa rasulun la yukadzab. Maka sekali lagi, wa rasulun la yukadzab. Wa rasulun, beliau juga seorang rasul, seorang utusan yang tidak didustakan. Jangan mendustakan apa? Risalah beliau, khabar dari beliau. Ini dua hal. Satu, tidak mengkultuskan beliau, beliau hamba biasa. Tapi yang kedua, tidak mendustakan beliau. Beliau adalah seorang utusan Allah yang dimuliakan. Bahkan nabi yang paling mulia, manusia yang paling mulia, sayyidnya, tuannya seluruh manusia sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini keyakinan kita, ini syahadat kita. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abdul la yubad wa rasulun la yukadzab. Ada 4 hal konsekuensi dari syahadat anna Muhammadur Rasulullah. Yang pertama, tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan yang beliau sampaikan. Yang kedua, ta'atuhu fi ma amar,
memerintahkan yang diperintahkan. Karena ada orang ngaku cinta Nabi, bahkan di mana-mana ya Rasulullah, ya Rasulullah, begitu di mana-mana. Tapi nyatanya tidak ikuti sunnah beliau, tidak melaksanakan perintah beliau. Ini namanya cinta bohong. Orang kalau cinta pasti taat. Contohnya Pak, contoh sederhana. Mantan anyar hujan-hujan, istrinya lagi hamil, suruh belikan bakso. Berangkat enggak? Berangkat apa? Makan. Kalau sekarang, jenengan Pak, jika ibu jadi jenengan kan kasih bakso dari saya. Wah, namanya Pak siapa nih Pak? Namanya Pak Abdul. Pak Abdul. Bu, enak ibunya di sini Pak. Kelihatannya romantis ini. Setia. Ya kalau sekarang bapak itu mangkat diri. Kenapa? Karena sudah mulai luntur cintanya. Orang itu kalau cinta ya taat. Kalau cinta betulan taat. Karena apa? Karena innal muhibba liman yuhibbu muti. Orang yang cinta itu dengan cintanya taat. Jadi kalau ada orang ngaku cinta tapi tidak taat, ya cintanya cinta bohong. Orang ngaku cinta Nabi tapi tidak taat Nabi, namanya cinta bohongan. Cinta bohongan. Jadi kalau kita benar-benar cinta Nabi, taat pada beliau. Ta'atu fi ma amar. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wazajar. Meninggalkan apa yang beliau larang dan beliau peringatkan, bukan malah diamalkan, bukan malah dikerjakan yang dilarang. Kemudian yang keempat, ini penting juga dan ini harus difahami dengan baik makna dari la ilaha illallah. Konsekuensi dari konsekuensi dari syahadat Muhammad Abdullah Rasul, yaitu adalah wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Tidak nyembah Allah kecuali dengan syariat beliau. Ini tidak sederhana, Pak. Jadi kalau kita sudah ikrar setia, sumpah setia Muhammad utusan Allah, konsekuensinya apa? Nyembah Allah ikuti syariat beliau. Kalau kita ibadah masih macam-macam, neko-neko, bikin aturan sendiri. Wah, ini kan menurut pendapatku, ini kan menurut ustazku, ini kan menurut ormasku, menurut kelompokku. Pertanyaannya, Rasulnya siapa? Rasulnya siapa? Kalau syahadatnya Rasulnya kelompokmu, ustazmu, kiaimu, ya monggo. Tapi kalau syahadat kita Muhammad Rasulullah, cara ibadahnya ikuti siapa? Rasulullah. Jadi hati-hati dengan melakukan sebuah amalan tidak dicontohkan Rasulullah. Karena kalau itu diamalkan dalam bahasa istilahnya bid'ah, maka Pak sebenarnya dia sedang mengingkari syahadat Muhammad Rasulullah. Jadi kalau kita benar-benar Muhammad Rasulullah, ikuti beliau. Jangan neko. Kenapa? Huwa Rasulullah. Karena dia utusannya Allah, bukan kita, bukan ustadz kita, bukan kiai kita, bukan kelompok kita, tapi Rasulullah. Ini penting sekali, Pak. Untuk itu zaman Rasulullah, kalau diringkas dengan bahasa sederhana, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu simpel. La ilaha illallah, hidup hanya nyembah Allah. Muhammad Rasulullah, nyembah Allah, ikuti sunnah Rasulullah, ikuti tata cara Rasulullah. Simpel banget. Simpel banget. Tapi ini bagi orang tidak memahami bulat, Pak. Sebenarnya syahadat itu intinya sederhana. Nyembah Allah, ikuti tata cara Rasulullah. Ikuti tata cara Rasulullah. Baik, ini rukun Islam yang pertama, syahadat la ilaha illallah. Yang kedua, wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Sekali lagi, menegakkan, bukan hanya mengerjakan. Menegakkan itu apa? Menjalankan tepat waktu. Menegakkan itu apa? Menjalankan dengan serius, dengan sesuai dengan sunnah beliau. Untuk itu Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku sholat. Jangan neko-neko. Nah, saat ini orang sholat itu variasinya macam-macam, Pak. Nggak usah panjang-panjang, Pak. Variasi takbiratul ihram. Ada yang begini. Anda udah enggak? Wah, saya pernah dapat itu, Pak. Jadi mau takbir itu susah. Allah.
Allah gitu. Ini baru angkat tangannya. Nanti ngangkat tangan juga begini. Allah. Diputar-putar dulu. Tangannya diputar-putar gini. Ini ibu nggak bisa lihat saya. Kalau lihat lucu loh, Bu. Bisa lihat? Dari mana, Pak? Oh iya. Ada, Bu. Oke. Ada lagi. Ngangkatnya sudah beda-beda, diputar-putar, turunnya juga begini. Miring lagi. Nah ini aneh. Baru dari sisi takbir aja udah aneh. Padahal perintahnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana lihat aku salat. Itu monggo belajar tata cara salat Nabi. Itu di masjid sebelah mangke. Kita bahas. Aman juga. Ada juga. Enggak ada aman. Ya. Jadi kita bahas pengajian tentang tata cara sholat. Ini penting. Ini penting. Belajar adalah satu buku yang bagus. Kitab sholat, sifatus sholat Nabi. Ini bagus sekali kalau dibahas. Ya. Bagaimana Nabi itu sholat. Dalil-dalilnya luar biasa. Ya. Berikutnya jamaah rahmatullah. Iqamis sholat, menegakkan sholat juga adalah sholat dalam kondisi khusyuk. Jangan kita sholat dalam kondisi tidak khusyuk, mikirkan ini dan itu. Sebenarnya kalau dibahas panjang, tapi saya pengen tutup dengan penutup sholat tentang sholat ini, yaitu ketika sholat apa yang disyariatkan selesai salam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa beristighfar? Sholatnya kurang sempurna. Jadi istighfar itu tidak hanya untuk orang yang berdosa. Istighfar juga untuk setelah kita menjalankan ibadah yang agung, yang mulia. Di antaranya sholat, istighfar. Kenapa? Karena bisa jadi dalam sholat kita ada ketidaksempurnaan. Mungkin sholatnya telat, mungkin sholatnya ada yang kurang dari rukunnya, sunnahnya, atau wajibnya. Termasuk juga mungkin ada kurang dari kekhusyukannya. Baru Allahu Akbar. Waduh, belum makan sore. Pakai keroncongan. Allahu Akbar. Waduh, tanggal 20 besok tanggal ini lebon. Pikirannya macam-macam. Tidak khusyuk. Untuk itu ini perlu dilawan. Kemudian juga ini perlu kemudian ditutup dengan istighfar tadi. Sehingga ketika ada kurang dari sholat kita bisa ditutup dengan istighfar kita. Yang jelas tegakkan sholat, kerjakan sholat dengan baik. Karena sholat adalah tiang agama. Karena sholat adalah apa? Dia menjadi barometer dari amalan yang lainnya. Awalu ma yuhasab 'alal 'abdi yaumil qiyamati shalah. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Idza sholuhat sholat sa'iru amalih. Jika sholatnya baik seluruh amalnya. Wa idza fasadat fasada sa'iru amalih. Jika sholatnya jelek seluruh apa? Amalnya. Jadi kalau kita pengen lihat kualitas ibadah seorang pun lihat sholatnya aja, Pak. Lihat sholatnya. Terutama sholat subuh pun. Kalau kita pengen lihat orang itu, lihat sholatnya. Dan kalau kita pengen lihat sholat orang tersebut, lihat apa? Sholat subuhnya. Sholat subuhnya. Nanti itu disebut dalam sebuah hadis, man shalla bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat dua sholat dingin, yaitu sholat subuh dan sholat isya, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Kan tidak mungkin orang yang bisa menjaga sholat subuh kecuali pasti dia menjaga sholat yang lainnya. Pasti dia menjaga ibadah yang lainnya. Sehingga Rasulullah menjamin orang kalau sholat subuh dengan baik maka pasti masuk surga. Ini nggak sederhana. Sholat subuh itu tidak sederhana. Oke. Baik. Yang ketiga, jamaah rahmatullah, sebelum lanjut yang ketiga, jadi rukun Islam itu masing-masing punya pokok. Syahadat inti akidah. Salat inti ibadah badaniyah. Ibadah yang berupa apa? Badan, anggota tubuh. Yang ketiga, wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Kalau zakat adalah inti ibadah apa? Harta. Ibadah harta.
ibadah yang berupa mengeluarkan harta. Kadang ada orang itu rajin sholat, Pak, rajin puasa, rajin zikir. Tapi kalau udah masalah uang, peliknya bukan main, Pak. Anda tahu? Banyak. Nah ini masalah. Untuk itu sebutan hadis wasadaqatul burhan. Sedekah adalah apa? Burhan, bukti nyata. Kalau kita ingin lihat imannya seorang, lihat sedekahnya. Orang itu kalau ditanya penting dunia atau penting akhirat, kalau ditanya lah Pak, penting dunia atau penting akhirat? Akhirat. Akhirat. Dunia hanya sementara, mungkin mumbi. Tapi kalau dilihat dari infaknya, dia menggunakan hartanya banyak untuk dunia atau banyak untuk akhirat? Yang mengatakan akhirat tadi. Kalau gajinya misalkan UMR, misalkan upahnya UMR Sukarjo 2.300.000 sekian, 2.400.000 harus dikenakan. Kira-kira yang mengatakan akhirat, infaknya ada separuh enggak? Ada separuh enggak? Oh ini kalau infaknya separuh, kotak infaknya Masjid Al-Ikhlas penuh terus ya. Susah itu bikin kotak infaknya. Oh nyatanya kita infak 1 lembar uang merah aja berat. Berat. Begitu kebanyakan masjid-masjid itu isinya apa? Pedang semua. Semua. Yang menunjukkan apa? Menunjukkan orang itu masih lebih cinta, lebih iman dengan dunia. Kalau dilihat dari apa? Sedekahnya. Jadi betul, wasadaqatu burhan. Sedekah itu ada bukti nyata. Orang kalau benar-benar cinta akhirat, iman akhirat pasti, Pak. Hartanya, sedekahnya banyak untuk akhirat. Tapi kalau masih banyak untuk dunia, ya omong kosong. Jadi monggo jazakumullah. Selain kita ibadah pada Allah dengan ibadah badan, nah ini pasti lingkaran apa infak. Moga-moga kita doakan nanti penuh Pak kota infaknya. Amin. Nah, tadi. Jadi sholat ibadah badaniyah, hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Zakat ibadah harta, sekaligus hablum minannas, hubungan dengan sama manusia. Orang itu kalau dilihat hubungannya dengan orang lain, sebenarnya paling nampak itu terkait hubungan harta. Kalau orang itu baik, misalkan di rapat RT, rapat RW, ada program apa? Donatur, masjid donatur, ada kegiatan apa? Donatur. Biasanya orang bagus, sosialnya dan yang lain. Ketika dia mudah mengeluarkan uang untuk jalan-jalan kebaikan, jadi hablum minannasnya bagus. Tapi kalau orangnya sudah cetil, util, wah, alamat apa? Angel. Alamat apa? Angel. Rapat RT, iuran tuh ini 10.000 rupiah. Jadi ditawar loh, Pak. Jadi apa? Ditawar. Ente bener? Ada. Temennya ada? Biasanya mau angel, Pak. Wong angel. Jadi kalau kita pengen lihat orang itu mudah enggak urusannya dengan orang lain, bagus tidak hablum minannasnya, lihat cara dia berinteraksi dengan uang. Kalau orang itu interaksi dengan uangnya gampang, contoh tadi bapak tadi diminta istrinya hujan-hujan dipasung makan. Kalau berikan uang untuk apa? Untuk belanja itu enggak dipikir, Pak. Rekening istrinya selalu penuh. Penuh. Ini biasanya seorang suami yang apa? Peduli dengan keluarga. Tapi kalau dikit-dikit, ini berdikit entah aneh. Wah, itu repot itu. Repot. Bu, karena jenengan gampil mboten. Ya tanya abad gitu jawab. Ada suara saja di sebelah ini. Monggo dibagi jadi sini. Nggih. Jamaah semua, wa ita'iz zakah. Mengeluarkan zakat. Kata para ulama, zakat yang dimaksud di sini adalah zakat mal. Zakat apa? Zakat mal. Loh, apa zakat fitrah tidak wajib? Wajib.
Tapi yang disebut dengan rukun Islam itu kata ulama zakat mal, Pak. Karena itu ibadah harta. Kalau zakat fitrah itu sebenarnya kan penyempurna dari ibadah puasa Ramadan. Penyempurna dari ibadah puasa Ramadan. Nilainya juga tidak seberapa. Itu tuh menggenapi ibadah Ramadan. Tapi kalau zakat yang dimaksud dalam rukun Islam itu adalah zakat apa? Zakat mal. Memang ini lumayan nilainya. Ada 4 hal. Ada yang mengatakan 5. Saya singkat aja. Yang pertama adalah zakat mal yang berupa nakdain, mata uang, emas, perak, atau saat ini ada rupiah, ada dolar dan yang lainnya. Berapa nisabnya? Kalau emas 20 dinar. 20 dinar itu berapa? Okay? 1 dinar itu 4,25 gram. 4,25 gram. Kalau kalikan 20 jadi benar, Pak. 20 kali 4,25 86 sekian. 86 ya? Bukan 86. 86 gram. Bu, ente segadah emas 86 gram. Oh, sakarnya enggak punya. Lah itu. Jadi yang pertama emas. Kalau emas 86 gram. Tapi ini sebenarnya emas yang disimpan, bukan emas yang dipakai untuk perhiasan. Jadi kalau memang ada yang dipakai untuk perhiasan, itu asalnya tidak kena zakat. Karena kena zakat itu sesuatu yang disimpan. Adapun sesuatu yang terpakai, rumah megah yang dipakai harganya 1 miliar, misalkan ini rumah di Purwokerto, rata-rata berapa? 500 misalkan. Kan lumayan itu, kena zakat kan? Tidak kena. Tapi jangan disamakan zakat dengan pajak, oke? Nanti rame ini, Pak. Jadi asalnya tidak kena zakat karena dipakai. Atau mobil mewah. Mobil apa? Mewah. Contohnya mobil mewah. Alphard, enten ada? Mboten enten. Napa sing paling saya dengar ini? Fortuner. Meskipun harganya 500 juta, mungkin 1 miliar, kena zakat enggak? Enggak kena. Jadi sesuatu yang terpakai itu asalnya tidak kena zakat. Yang kena zakatnya minal fudulat, sesuatu yang berlebih. Contohnya emas yang disimpan. Kalau emas dipakai untuk perhiasan normal tidak kena. Misalkan dulu viral ya, tentang YouTube, ibu-ibu jagung emasnya sama 3 kilo, krempian. Ternyata aluminium besi di sumber tidak kena. Sesuatu yang dipakai secara normal tidak kena zakat. Perak, kalau perak 200 dirham atau sekitar 600 gram kurang sedikit itu perak. Kemudian uang ini khilaf ikuti emas atau ikuti perak. Kalau ikuti emas ya berarti tadi 86 gram emas itu kalau dirupiahkan ini emas yang normal, okay? Emas normal misalkan Semar Nusantara 1 gramnya berapa? 1 juta misalkan, okay? Kalau emas murni kan mahal. Misalkan 1 juta. Jadi kalau dia punya simpanan uang rupiah 100 juta, kena apa? Kena zakat. Kena zakat. Ini yang pertama. Berupa mata uang. Yang kedua adalah yang berupa hewan ternak. Hewan ternak itu ada 3, kambing, sapi, onta. Kalau onta 5 ekor onta, 1 kambing, 10 ekor 2 kambing, 15 ekor 3 kambing, 20 ekor 4 kambing. Kemudian setelah itu baru 25 1 ekor, kemudian 1 ekor onta tapi yang apa? Yang kecil. Enggak perlu dibahas, di sini enggak ada onta. Okay. Baik, langsung aja kambing. Kambing simpel, 40 ekor 1 ekor kambing, 120 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Dan terus nanti mudahnya setiap 100 1 ekor kambing. Kalau 300 berapa ekor? 3. 400 10.000 Pak Joko. 10.000 ekor kambing berapa? Wah, bunyi-bunyi di DKI hitung-hitungan. Ini seneng ini tidak ada loh, Pak. Monggo dibenahi. Jadi kalau pengajian ada seneng itu bagus, Pak. Gampang masuk. Gampang apa? Masuk.
masuk. Yang masuk apanya? Snacknya. Jadi kalau kambing nanti yang lebih dari 300 setiap 100 1 ekor kambing. Kalau sapi 40 ekor. 40 ekor sapi tapi 1 ekor sapi yang misalnya 1 tahun, tapi dia masih ikut ibunya. Kemudian kalau mohon maaf 30 salah. 30 ekor 1 tabi, 40 1 musinah. Sapi yang sudah musinah, yang sudah poel, agak besar dikit. Terus begitu. Setiap kelipatan 30 1 tabi, kelipatan 40 1 apa? Musinah. Ini terkait dengan zakat hewan ternak. Baik, saya nggak perlu bahas panjang lebar. Yang berikutnya, ini yang paling banyak terjadi, yaitu adalah hasil bumi. Hasil bumi. Ringkasnya hasil bumi jazakumullah, nisabnya adalah 5 wasak. 5 wasak itu khilaf ulama, ada yang mengatakan 750 kilo, ada yang mengatakan 900. Kita pukul rata. Misalkan 750 kilo. Jadi kalau orang panen setengah hektar di sini setengah hektar itu lebih dari 20 kresek. Kalau 1 kresek 60 kilo, maka panennya itu sudah pasti lebih dari nisab. Contoh, di sini udah nggak ada yang petani Pak. Wah, saya kalau beri contoh tepat nanti nggak ada ini. Contoh aja, petani panen 20 kresek. 20 kresek. Itu pasti lebih dari 1 ton. Lebih dari 1 ton. Maka harus dikeluarkan kalau itu diairi dengan pengairan 5% atau 1/20. Maka 1 kreseknya harus dikeluarkan untuk zakat. Jadi kalau panen 20 kresek, 1 kreseknya apa? Untuk zakat. Kalau tidak dizakati menjadi harta haram. Untuk itu kenapa banyak penyakit, banyak tikus, banyak orang ya karena nggak dizakati. Karena dizakati. Jadi monggo yang punya lahan pertanian dizakati. Urut apa itu termasuk apa? Termasuk hasil bumi. Kemudian yang berikutnya zakat mal juga adalah urut tijarah. Nah ini banyak. Barang dagangan. Sekali lagi, barang dagangan. Bukan setiap barang yang dijual atau dibeli. Karena tidak semua orang yang menjual atau membeli itu untuk dagang. Ini perlu difahami dengan baik. Yang dizakati adalah nawa barang dagangan. Memang itu untuk dagang. Bukan sekedar sesuatu yang dijual atau dibeli. Contoh, orang beli mobil. Barang dagangan bukan? Ya belum tentu. Kalau belinya untuk dipakai ya bukan barang dagangan. Tapi kalau memang dia orang yang showroom atau dia suka koleksi motor antik kemudian dijual lagi, itu barang dagangan. Maklaran. Orang beli tanah, barang dagangan bukan? Belum tentu. Mulai pinter ternyata ini. Belum tentu. Jadi kalau belinya untuk ditempati atau yang lainnya bukan barang dagangan, tidak perlu dizakati. Kalau dia belinya untuk investasi, ini yang paling banyak saya tidak ada sedang Pak. Ayo, satu hari kita banyak ini. Pak Jumari kita Pak, 5 ada Pak? 10. Jadi kalau orang beli untuk investasi misalkan, dia kan ngomong investasi itu sebenarnya untuk jual ya. Maka barang dagang harus dizakati Pak. Misalkan dia punya tanah di Brongkopi kosong, harganya 1 miliar. Tiap tahun harus dikeluarkan 2,5%. Kalau tanahnya memang untuk untuk investasi atau nanti akan dijual kembali. Kembali. Tapi kalau misalkan dia beli tidak untuk dijual, nanti untuk anak saya nomor sekian atau untuk putu saya, maka tidak perlu dizakati. Tidak perlu dizakati. Jadi sekali lagi barang dagangan perlu dizakati. Termasuk orang yang punya toko kelontong atau yang lainnya yang sampai nisab. Gampangnya tadi misalkan dapat 6 juta nih, dia punya toko alat tulis dan yang lain apa. Kemudian nilai dagangannya, sekali lagi nilai dagangannya bukan nilai bangunannya. Kecuali kalau bangunannya juga dijual sekalian itu monggo kena zakat. Tapi kalau yang dijual adalah barang dagangan saja, maka nanti itu yang kena zakat dan perlu dikeluarkan setiap tahun 2,5% dari nilai barang dagangannya. Jelas ya? Percetakan apa yang dijual? Tidak ada.
jasa begini, tidak semua usaha itu kena zakat. Contoh guru, dia jual jasa, kena zakat enggak? Enggak kena. Lalu nanti ada zakat penghasilan yang roja tidak kena. Mesti ini masalah khilaf pelik tapi tidak kena. Jadi yang kena itu barang. Barang. Percetakan kecuali kalau alat percetakannya mau dijual yang mau kena zakat. Dia punya mau showroom alat percetakan, nah itu baru kena. Tapi kalau dia jasa nyetak nggak kena, tidak kena. Kenanya nanti kalau misalkan percetakan, kemudian dia jadi kaya raya, tabungannya banyak, kayak misalnya Setari misalkan itu ya. Lah, yang di tabungan itu kena zakat. Yang di tabungan kena zakat. Tapi kalau usaha dia percetakan tidak kena zakat. Ini penting Pak dipahami, Pak. Penting dipahami. Yang kena zakat adalah barang yang diperjualbelikan, urut tijarah. Tidak semua usaha itu adalah barang dagangan. Barang dagangan. Mirip orang ngajar. Dia sebenarnya menjual jasa kan, jasa ngajar. Tapi nggak kena zakat. Nggak kena zakat. Jelas ya? Ya. Wah ini nanti nggak selesai 2 hadis lagi. Sudah jam 20.18. Ya. Gimana? Itu kan harus dijagati. Cuma satu kali tiap tahun kalau jalan belum laku. Oh gitu. Jadi punya showroom, mobilnya banyak belum laku-laku. Apa perlu dizakati? Zakati. Tiap tahun. Mirip tadi misalkan tanah dijual, dia tidak laku-laku sekian tahun. Tiap tahun harus dizakati. Loh, kok banyak sekali? Kok banyak sekali Pak Nggih? Jawabannya punya tanah harga sekian itu nikmat benar. Kalau nggak mau zakat ya udah berikan saya aja, nanti saya zakati. Jadi orang itu kadang-kadang mau hartanya, tidak mau konsekuensi dari apa? Itunya. Dan itu faedah penting Pak. Kenapa dalam Islam itu gini? Ada zakat. Sekali lagi zakat itu kebanyakan pada harta-harta yang itu berlebih. Berlebih, nganggur. Untuk Islam itu sebenarnya suka harta itu tidak nganggur. Kalau dia punya tanah, kalau bisa itu tanah itu nggih, itu tidak dijual, tapi kemudian dijadikan alat produksi untuk ini sehingga menggerakkan masyarakat. Tapi orang itu kalau suka hanya punya uang, misalkan ada seorang pengusaha percetakan kaya raya misalnya nggih, di rekeningnya ada 500 juta misalkan nggih, saya nggak sebutkan namanya nggih. Maka kalau uang itu hanya di rekening saja, kan kurang manfaat. Maka kena zakat. Kena zakat. Tapi kalau uang ini diwujudkan dalam usaha atau kemudian itu digerakkan, maka tidak kena zakat. Tidak kena zakat, menggerakkan ekonomi masyarakat. Sehingga sebenarnya ada faedah zakat itu ada visi yang lainnya. Biar orang itu kemudian menggerakkan uangnya. Akhirnya bisa memberi manfaat orang lain bukan dari zakat, tapi dari apa? Tergeraknya ekonomi. Tapi kalau memang uang itu disimpan, emas, perak, tanah atau yang lainnya mengendap tidak membawa manfaat pada orang lain, maka syariat Islam itu mensyariatkan zakat. Sehingga manfaat dari sebagian nilainya diberikan pada orang lain. Diberikan pada orang lain. Ini indahnya Islam, Pak. Indahnya Islam. Kenapa ada syariat zakat itu? Ada syariat zakat. Itu ya, jadi zakat tiap tahun. Selama itu belum laku dan dia masih dalam statusnya barang dagangan, wajib dizakati. Mobil di showroom atau tanah yang diperjualbelikan dan seterusnya. Oke, monggo Pak. Seandainya kita punya rumah, lalu bikin kos-kosan itu silakan atau tidak? Punya rumah untuk usaha kos-kosan kena zakat atau tidak? Tidak kena zakat. Kecuali rumahnya mau dijual sekalian. Jadi kalau hanya untuk usaha kos-kosan tidak kena zakat. Karena rumahnya tidak dijual. Loh, dia kan usaha kos-kosan. Sekali lagi tidak semua usaha kena zakat. Kenanya zakat kalau demikian. Dia punya usaha kos-kosan misalkan 5 titik. 1 titik 50 kamar. Wah, itu kira-kira sugih blegedu betul. Sugih blegedu betul. Nah, kalau dia sugih blegedu, rekeningnya banyak, uangnya ditabung, maka tabungannya kena zakat. Tapi kalau usahanya tadi tidak serta-merta kena zakat. Dia punya usaha kos-kosan, mungkin kos-kosan cuma dikit,
itu pun juga cukup hanya untuk apa? Menafkahi keluarga. Ini tidak kena zakat. Jelas nggak? Oke. Jadi tidak semua usaha itu kena zakat. Mirip tadi, misalkan punya apa? Usaha percetakan atau yang lainnya. Beda dengan memang barang dagangan. Kalau barang dagangan kan bendanya ada dan itu yang diputar, maka kena zakat. Ini sebagaimana hadis Rasulullah terkait dengan urudut tijarah, barang dagangan. Jelas? Ya. Dikit lagi. Jamaah kemudian berikutnya wa hajjul bait dan juga haji ke Baitullah. Haji ke Baitullah. Kalau haji ini semuanya, Pak. Ibadah harta, ibadah juga berkaitan dengan badan dan yang lainnya. Kemudian wa shaumir Ramadan dan puasa di bulan Ramadan. Kalau puasa ini kaitannya dengan menahan diri, menahan hawa nafsu. Jamaah kalau diringkas 5 rukun Islam ini ternyata luar biasa. Masing-masing punya dimensi, punya tujuan yang berbeda. Syahadat inti akidah, inti keyakinan. Salat inti hubungan kita dengan Allah. Ibadah nih hablum minallah. Zakat hubungan dengan sama manusia. Berbuat baik pada orang lain, al-ihsanu ila ghairihi. Berbuat baik pada orang lain. Puasa beda lagi. Kalau puasa kaitannya dengan diri kita, muamalatu ma'an nafas, berinteraksi dengan diri sendiri. Banyak berkaitan dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain. Kemudian kalau haji semuanya, harta juga harus keluar banyak, badan fisiknya harus kuat, perlu sabar nggak? Haji itu perlu sabar betul Pak? Wah kalau nggak sabar Pak, misuh-misuh Pak. Saya tuh pernah dulu ketika tahun 2010 Pak, berangkat pertama haji itu, ada orang bertengkar di Arafah Pak, malah jotos-jotosan gitu Pak. Ini haji di Arafah Pak, jotos-jotosan, ada nyata itu Pak. Jadi orang itu kalau sudah tidak terbiasa menahan nafsu, ada masalah dikit emosi Pak. Mata aslinya keluar, sehingga itu ujian hajinya memang begitu. Untuk itu kenapa haji itu pakaiannya biasa, mau nanti ada zahma, ada padet, wadah mungkin ya kan orangnya banyak Pak. Pasti banyak masalah Pak. Dituntut sabar, dituntut biar mengendalikan emosi. Kalau tidak sudah mata aslinya keluar semua. Haji malah misuh-misuh, banyak enggak? Banyak. Saya melihat mata kepala saya sendiri. Oh itu. Bahkan mohon maaf Pak, termasuk saya korban itu. Haji malah maling Pak. Jadi saya tuh musim haji, dompet saya hilang. Gara-gara bawa jamaah, saya bawa barang ya. Karena padat saya mengarahkan jamaah untuk tangan saya kan ke atas ya. Ternyata dompet saya itu kan kelihatan gitu. Jadi tas saya gini, kemudian dibuka. Kemudian selesai ini hilang dompet saya. Padahal ada iqomah, hilang semuanya di Arafah. Ternyata di Arafah ada maling. Ada apa? Maling. Padahal itu tempat yang paling mulia. Paling mulia. Tapi nyatanya manusia begitu. Bahkan di tempat yang mulia pun apa? Watak jeleknya apa? Masih lebih mendominasi. Ya, kembali ke pembahasan kita. Jadi rukun Islam sama rahmatullah masing-masing punya pokok, punya tujuan, punya dimensi. Kalau kita jalankan dengan baik, sebenarnya kita sedang berlatih menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang baik. Dengan ini kita jaga dengan baik, insya Allah Islam kita akan baik. Kemudian tinggal 5 menit, berarti tidak selesai ya, oke. Jadi untuk hadis keempat akan kita bahas berikutnya. Masih ada 5 menit, moga mungkin ada pertanyaan atau yang lainnya. Banyak Ustaz. Ya. Terkait urutan rukun Islam itu, Ya. ketiga itu puasa dulu apa zakat dulu? Kadang orang itu masih bingung apa yang ketiga itu zakat atau puasa dulu. Ya. Yang utama itu yang Ya. Jadi urutan rukun Islam sebenarnya yang ketiga itu puasa dulu atau zakat dulu. Atau bahkan seperti hadis ini. Hadis ini malah dibalik Pak nggih? Ya, puasa ini nomor berapa? Nomor 5. Jadi yang paling baik mana? Yang paling baik ya semuanya. Kan ini kan sebenarnya bukan urutan pengerjaan. Tapi semuanya dikerjakan. Tapi kalau kita lihat dari sisi riwayat hadis memang macam-macam Pak. Ada sebagian hadis lafadznya seperti ini. Jadi puasa itu terakhir. Dalam hadis yang lainnya itu sebutan hadis yang terakhir, zakat, puasa baru apa?
baru haji. Dalam sebagian lafaz yang lainnya puasa duluan baru apa? Zakat. Baru kemudian haji. Kalau kita lihat dari sisi sejarah sirah Nabi, Jazakumullah, syahadat itu disyariatkan sejak awal Islam. Sejak awal Islam. Kemudian baru sholat. Kalau sholat kapan disyariatkan? Kapan itu Pak Sabirat? Kapan Pak? Tahun berapa? Ini yang bisa jawab tak beri hadiah. Hadiah snack, tapi saya nggak diberi snack ini Pak. Waduh, materinya lupa nggak diberi snack ini. Kapan Pak diwajibkan sholat? Kapan itu? Sholat 5 waktu Pak, kalau sholat di awal Islam. Mulai disyaratkan sholat 5 waktu, yaitu ketika peristiwa Isra Mi'raj. Khilaf ulama kapan itu terjadi. Tapi wa'alam yang rajih terjadi tahun 10 kenabian. Tahun berapa? 10 kenabian setelah Amul Huzn. Setelah tahun kesedihan, istri beliau wafat, paman beliau wafat. Kemudian beliau di Isra Mi'raj, kemudian disyaratkan sholat 10 kenabian. 10 kenabian. Kemudian setelah itu disyariatkan puasa dan zakat ini bareng. Puasa dan zakat ini bareng, yaitu tahun kedua Hijriah. Tahun pertama Hijriah kan belum ada syariat itu karena baru Hijrah. Tahun kedua Hijriah disyariatkan ibadah Ramadan. Dan ketika disyariatkan ibadah Ramadan, dua syariat tadi sekaligus ada. Puasa Ramadan sama apa? Zakat. Itu setelah di Madinah. Tadi Madinah. Jadi kalau dilihat dari sisi ini sebenarnya memang puasa dan zakat itu berbarengan pensyariatnya. Seolah itu apa? Seolah itu setara. Setara. Yang satu kaitannya dengan orang lain, yang satu kaitannya dengan diri sendiri. Tapi kalau dibandingkan sholat tentu lebih ini sholat. Karena sholat lebih awal dan lebih banyak dalil menunjukkan betapa pentingnya sholat. Baru kemudian haji. Kalau haji tahun berapa Hijriah? Ini kalau bisa jawab selesai Pak. Kalau nggak bisa jawab, meskipun sampai jam 12 malam Pak. Itu. Ayo, kapan? Oh ini pentingnya belajar sirah teman-teman Pak. Nanti hari ini, malam ini saya pengen sebutkan sirah singkat dan saya harap jamaah al-ikhlas hafal secara singkat sirah. Jadi kalau haji itu tahun ke-7 atau tahun ke-8 Hijriah. 7 atau 8 Hijriah. Di agak akhir. Dan ketika disyariatkan haji, yang jelas tahun 8 setelah 8 maka ke-7 kan belum Fatu Mekah. Jadi tahun ke-8 Hijriah, agak akhir itu Pak. Tahun ke-9 Hijriah Rasulullah tidak haji, yang haji Abu Bakar. Baru tahun ke-10 Hijriah Pak, beliau baru apa? Haji. Jadi haji itu syariatkan tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah agak akhir Pak. Maka aneh kalau ada orang itu mohon maaf nggih, sing penting haji, digelari buka haji, Pak Haji ini mboten salat. Enten mboten? Nah, ini masalah Pak. Padahal kan rukun tadi syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kalau orang hanya ujungnya aja haji tapi nggak sholat, nah ini nggak ada faedahnya. Jadi sholat yang paling utama, puasa, zakat, kemudian apa? Haji. Oke, jamaah kelas sedikit kan ini pertanyaan bagus tadi terkait dengan mana ini. Jadi jamaah kalau kita lihat sirah Nabi, monggo ikuti saya nggih. Jadi sirah Nabi itu rumusnya dihafalkan Pak nggih. 373 622. Nggih. Monggo ikuti saya. 373 622. Ini bukan formasi bulan Pak. Apalagi nomor togel ini. Bukan. Ini belajar sirah. 373 622. 373
Rasul itu dakwah pertama kali sembunyi-sembunyi 3 tahun. 3 tahun sembunyi-sembunyi. Dilanjutkan 7 tahun terang-terangan. 3 tahun sembunyi-sembunyi, 7 tahun terang-terangan. Kemudian 7 tahun ini ujungnya nanti ya Isra Mi'raj tadi. Kemudian disyariatkan apa? Sholat. Itu akhir dari fase dakwah terang-terangan. Kemudian 3 tahun berikutnya di Mekah itu sudah ada perintah sholat. Itu ada perintah dakwah terang-terangan untuk orang Mekah dan sekitar Mekah. Termasuk untuk orang Taif, orang-orang yang jamaah haji ke mana? Ke Mekah didakwahi Rasul. Termasuk ada orang Madinah haji kemudian dakwahi ketika musim haji. Itu 3 tahun terakhir di Mekah. Ini ringkasan dari dakwah di Mekah. 3 tambah 7 berapa? Tambah 3 13 tahun di Mekah. Ingat baik-baik ya nggih. 373. Ini untuk memudahkan kita memahami sirah. Kemudian 10 tahun di Madinah. 10 tahun di Madinah. Rumusnya 622. 6 tahunnya awal itu pun peperangan. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, dan perang-perang yang lainnya. Puncaknya 6 Hijriah ketika terjadi gencatan senjata. Gencatan apa? Senjata. Perjanjian Hudaybiyah. Nah, itu satu titik balik dari perjalanan dakwah di Madinah. Gencatan senjata. Ya, lumayan Pak. Gencatan senjata. Belum aman, tapi tenang. Tenang karena tidak ada perang. Akhirnya Rasul dakwah dengan mengirim surat. Akhirnya banyak orang kemudian bersekutu dengan Madinah di musim itu, di saat itu. 2 tahun. Tahun 6 Hijriah sampai 8 Hijriah. 8 Hijriah. Kemudian nanti puncaknya adalah tahun 8 Hijriah terjadinya Fathu Mekah. Fathu Mekah, penaklukan Mekah. Nah sudah ketika Fathu Mekah, Mekah menjadi negara kaum muslimin, orang Quraisy juga berbondong-bondong apa masuk Islam. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Setelah itu sudah Islam jaya. Aman, tenang dan manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Itu 2 tahun terakhir di fase dakwahnya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah kemudian haji wada dan kemudian beliau dipanggil oleh Allah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara singkat perjalanan sirah beliau. 373 622. Saya tanya dulu Pak. Dan Pak tulisnya 3 ini salah satu diulangi dari awal Pak. Coba ini. Alhamdulillah pun menutup ini. Jadi penhafal mangke 37362. Ini adalah rumus menghafalkan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik demikian orang shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.